Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, alladzi la syarika lah, sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah. Allahu akbar, a'azza jundah wa hazamal ahjaba wahdah. Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata u'iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah. Kini kita duduk bersimpuh, berlantaikan tanah yang menghijau, berlandas beratapkan langit yang membiru, bertakbir, tahlil dan tahmid, mengagungkan ilahi. Kita agungkan Allah, kita sanjung Dia dan kita puji kemuliaan dan kesempurnaannya. Ibadah pada hari ini dilakukan secara terbuka karena syiar agama Allah sebagai pamer kebanggaan seorang muslim. Takbir dikumandangkan secara jahar terbuka, salat dilakukan di tempat terbuka, kurban dilaksanakan secara terbuka. Demikian pula haji dan umroh di tanah suci. Semua dilakukan secara pamer, diketahui orang banyak. Semua itu menggambarkan bahwa kita sebagai muslim mesti eksis di depan manusia. Jangan sembunyi-sembunyi sebagai muslim. Perkataan kul yang berarti katakan olehmu di dalam Al-Quran sampai 270 kali berulang. Ini sebagai gambaran betapa penting kita bicara, tampil sebagai muslim dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Syiar yang pertama adalah takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kita saat ini gemakan kalimah secara berkumandang dengan suara lantang penuh kebanggaan. Kita agungkan Allah, tiada yang agung selainnya, tiada yang sempurna dibanding dengannya. Dialah satu-satunya yang kita dambakan rahmatnya, dialah satu-satunya yang kita harapkan maghfirahnya. Takbir dan tahmid yang kita kumandangkan merupakan tekad bulat kita sebagai hamba untuk tunduk atas segala aturannya dan patuh atas segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takbir kita berikrar hanya kepada Allah tunduk, hanya kepada Allah yang maha besar, tiada yang lebih,
agung selainnya. Takbir dikumandangkan secara terbuka karena belak-belakan sebagai ikrar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan tahlil la ilaha illallah kita bertekad hanya kepada Allah beribadah, menyembah secara hak. Pantang kita untuk ibadah menyembah kepada selainnya. Allah yang satu-satunya yang berhak dipertuhankan. Maka kita tidak mempertuhankan selainnya. Ucapan yang kita ikrarkan pun hanya bernapaskan aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim mengucapkan salam, Assalamualaikum, hanya itu salam umat Islam. Jangan menyampaikan salam mencampur adukan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Kita berikrar la ilaha illallah. Ucapan itu ikrar dalam hati dan perbuatan. Kemudian walillahil hamd, hanya kepunyaan Allah segala puji. Ini ikrar bahwa segala ibadah dan muamalah bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Yang maha terpuji hanya Allah. Ini merupakan ikrar membersihkan diri dari riya. Jadi jelas takbir merupakan kalimah yang berbentuk syiar. Sidang id rahimakumullah, syiar ini meningkatkan kesehatan persendian yang sangat penting bagi manusia. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasina mi'ah mafsil faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa ajara hajaran an tariqin nas au syauqah au adban an tariqin nas wa amara bima'ruf au nahya 'anil munkar adada tilka sittin wa salasina mi'ah sulama fa innahu yamshi yauma idin wa qad zahaja nafsahu 'anin nar." Sesungguhnya setiap manusia dari anak cucu Adam terlahir dengan 360 rangkaian persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih serta memohon ampun kepada Allah, menyingkirkan bebatuan, menyingkirkan duri-durian atau tulang belulang dari jalan yang biasa dilewati manusia, serta menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, adalah sebanding dengan 360 sendi. Sungguh pada hari itu ia akan berjalan sedang ia telah menjauhkan dirinya dari adab neraka. Hadis riwayat Muslim yang lahir 206 wafat 261. Hadis ini menggambarkan bahwa semua persendian mesti bertakbir, berikrar dan tahmid, tahlil dan tasbih, istighfar maupun perbuatan seperti amar ma'ruf nahi munkar, menyingkirkan hambatan, itu berkaitan dengan kesehatan persendian. Semua orang dapat berzikir 360 kali dalam sehari, mencakup gerakan, sikap maupun batiniahnya. Mesti berzikir kepada Allah dibuktikan dalam tindakannya. Dalam hadis ini juga tersirat perintah agar zikir qauli, zikir qalbi dan zikir amali untuk persendian itu juga bermakna mempersehatkan, menjaga persendian. Zikir amali yang disebutkan di dalam hadis adalah amar ma'ruf nahi munkar.
menyingkirkan perbuatan, menyingkirkan duri-durian dari jalan. Semua itu berkaitan dengan persendian. Semua perbuatan tersebut akan menjauhkan muslim dari neraka, yang berarti juga membawa hikmah keselamatan baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Bimbingan yang tersurat di dalam hadis itu kita lihat mulai dari kalimat pertama. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ah mafsil. Setiap anak cucu Adam mesti ingat bahwa dalam jasadnya ada persendian yang jumlahnya 360 yang mesti dijaga. Banyak manusia yang tidak sadar atas persendian, baru menyesal ketika di masa tua, di masa lansia mulai terganggu persendiannya. Betapa derita dirasa bila persendian sudah terkendala hingga menjadi duka. Umat mesti sadar atas nikmat Allah yang sering dilupakan, padahal nikmat yang paling penting dimanfaatkan. Perhatikan tatkala sendi masih sehat, berjalan, lari, jungkir balik, sujud kita bisa, naik tangga bisa. Cobalah satu sendi saja dari 360 sakit, maka betapa berat penderitaan. Maka perhatikanlah bahwa semua mesti dijaga, dipelihara. Jangan sampai membuat gangguan atas persendian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu khalaqnakum wa syadadna asrahum wa idha syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadihi tadkirah faman sya'at takhada ila rabbihi sabila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Jika berkehendak, kami dapat mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa mereka. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Maka siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu mengambil jalan menuju Tuhannya. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dikuatkan dengan persendian. Jika badan ingin kuat, maka jaga kekuatan persendian. Bepergian kemanapun mesti menjaga persendian dengan wisata, baik kuliner maupun wisata alam semesta. Allah berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah segala rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Di sini ditandaskan oleh Allah, famshu fi manakibiha. Ini memerintah wisata alam semesta dan untuk menjelajahinya ke segala penjuru. Sedangkan kalimat wakulu mir rizqihi itu memerintah wisata kuliner, menikmati makanan setempat agar menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditegaskan wa ilaihin nusyur, hanya kepada Allah kembali dibangkitkan. Makanan mesti mendapat perhatian, karena bisa jadi ada yang menyehatkan, ada pula yang mendatangkan dampak menyakitkan. Maka jangan lupa
pilih makanan sehat dan menyehatkan. Allah berfirman, "Falyanduril insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kita diingatkan ketika akhir bulan Ramadan, zakat fitri itu adalah sedekah nabati, dan hari ini kita berkurban sedekah hewani, makanan sehat nabati dan hewani. Sidang id rahimakumullah. Kemudian kalimat yang kedua di dalam hadis, faman kabbarallah, siapa yang bertakbir mengagungkan Allah. Takbir merupakan salah satu bukti kesadaran bahwa semua sel bermanfaat yang diatur sedemikian rapih sehingga satu sama lain saling menunjang. Takbir membuat semangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas dasar kesadaran betapa hebatnya kekuasaan Allah. Takbir mengagungkan Allah menyadari bahwa manusia itu pasti punya kelemahan. Maka Allah saja yang memiliki keagungan yang tidak ada kelemahan baginya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Keagungan setinggi apapun yang dimiliki manusia, pasti ada yang lebih tinggi di atasnya. Keagungan yang tidak ada saingannya hanya Allah. Jadi jika menemukan kelemahan atau kekurangan dalam urusan sendi, jangan menyalahkan Allah, tapi hendaknya introspeksi. Boleh jadi disebabkan pemeliharaan yang kurang baik dari manusia itu sendiri. Kalau kita perhatikan ayat tadi, boleh jadi akibat makanan yang tidak dijaga. Kalimat yang ketiga, wahamidallah, banyak memuji Allah. Hanya Allah yang memiliki pujian. Ketika muda mungkin tidak terasa butuhnya persendian hingga dianggap biasa. Sering lupa tasyakur atas persendian. Jangan sampai lupa memuji, maka menyanjung penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pencipta segala yang penting itu. Tatkala tua, semakin lama persendian itu ada gangguan, baik lutut, punggung, bahkan jari jemari. Pujilah Allah yang menciptakan persendian. Betapa besar peranannya dalam kenikmatan hidup. Pantaslah selalu bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik mungkin. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, pasti Allah menambah kenikmatan. Dan sebaliknya, kalau kalian kufur, tidak bersyukur, inna adabi lasyadid, siksa akan kami timpakan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat yang keempat, wahalalallah, tahlil kepada Allah. La ilaha illallah kalimatnya dalam ucapan. Ini mengikrarkan bukan hanya di lisan, tapi mesti dibuktikan dalam hati nurani yang mendalam, serta dibuktikan di dalam perbuatan. Takbir itu tidak boleh menuhankan selain Allah. Dalam praktek mentauhidkan Allah, jangan mempertuhankan yang lain. Juga jangan pertuhankan ciptaannya. Sendi begitu penting, tapi jangan dipertuhankan. Kurang sehat sendi, maka segera berobat dengan yang tepat. Allah menjanjikan melalui Rasulnya, apabila menggunakan obat yang tepat, maka Allah akan menyembuhkan. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Jabir, likulli da'in dawaun
Faida usiba dawa'ud dam baro'a biidnillah azza wajal. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk sesuatu penyakit, maka akan sembuh penyakit itu dengan izin Allah azza wajalla. Hadis riwayat Muslim nomor 4084. Hadis ini memberikan bimbingan agar setiap umat mencari, meneliti, dan menemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit. Jika belum menemukannya, maka mesti terus-menerus mencari obat hingga menemukan. Jika obatnya tepat, maka Allah yang menyembuhkannya. Maka mesti tauhid, bukan mempertuhankan obat, tapi pertuhankan Allah, karena Allah yang menyembuhkannya. Jangan mempertuhankan yang lain. Jangan dianggap obat itu berkuasa. Kita sering mengatakan atas berkat obat. Bahkan ada juga yang mengatakan atas berkat doa. Padahal yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Obat itu hanya peralatan yang diberikan Allah yang harus dicari. Allah saja yang berhak dipertuhankan. Ini merupakan tahlil, berikrar tauhid. Oleh karena itu, jika setelah berobat dan sembuh, jangan sampai mempertuhankan obat. Ingat bahwa obat hanya merupakan alat yang mesti digunakan, maka mesti mencari yang tepat. Sedangkan yang menyembuhkannya tetap Allah, karena Dia yang berkehendak. Kalimat yang kelima, wasabbahallah, maha sucikan Allah. Kalimat sabbahallah adalah subhanallah. Prakteknya bahwa Allah maha suci dengan mengagumi ciptaannya yang sangat hebat, tanpa cacat, tanpa kekurangan sedikit pun, maka ucapkan tasbih subhanallah. Sendi merupakan organ tubuh yang sangat mengagungkan bagi tubuh, yang sangat menyehatkan bagi tubuh. Sering dianggap sepele, padahal penting. Betapa penting organ tubuh ini, karena berkaitan dengan gerakan, tindakan, sikap, perbuatan setiap umat dipengaruhi oleh persendian. Melaksanakan sholat itu secara sempurna atau tidak secara sempurna gerakannya, itu sebagai tes persendian. Oleh karena itu, ibadah sholat yang banyak bertasbih juga sebagai evaluasi persendian. Bagaimana gerakan mulai takbir, mengangkat tangan dengan tenaga, berdiri sudah betul belum berdirinya, rukuknya betul belum, i'tidalnya, sujudnya, mudahkah bergerak untuk sujud, untuk berdiri, bisakah duduk iftiros secara benar, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, bisakah dibedakan sesuai dengan contoh Rasul? Kalau agak sulit, itu terganggu persendiannya. Apakah sujud yang dilakukan bisa berlangsung secara benar? Apakah 7 anggota sujud bisa tepat di lantai? Apakah ketika ruku kita bisa rata punggung dan pundaknya dan belakang kepala? Itu semua pengecekan sendi. Apakah masih sehat ataukah sudah ada gangguan? Jadikan sholat itu tes persendian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Ini sebetulnya tasbih. Kalimat yang keempat, wastagfarallah, istighfar. Secara qauli, ucapan istighfar itu adalah astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Mungkin sering lalai atas persendian, sehingga kurang dijaga, kurang diurus. Introspeksi, bila ada kekurangan, maka sepatutnya istighfar, mohon ampun, bertaubat.
perbaikan diri yang perbaikan diri itulah prinsip taubat. Termasuk langkahnya, pertama adalah menyesal atas dosa yang dilakukan. Kedua, mohon ampun atas kesalahan. Kemudian berjanji tidak akan melakukan dosa lagi. Keempat, menjauhi perbuatan dosa. Dan yang kelima, tobat itu mengganti perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat yang ketujuh, wa ajalah hajaron antarikin nas, menyingkirkan bebatuan, terjal dari jalan yang biasa dilewati manusia. Jalan yang terjal menimbulkan ketidaknyamanan penggunanya. Jalan yang tidak mulus bukan hanya merusak persendian, tapi menimbulkan gangguan pada kendaraan. Oleh karena itu, langkah menjaga persendian dengan memperbaiki jalan yang rusak. Katakan, ratakan jalan yang terjal, minimal yang di depan rumah masing-masing. Perbaiki, jangan menunggu perbaikan orang. Beri kelancaran bagi umat manusia yang lewat. Memberi kelancaran pada orang lain berarti memperlancar diri sendiri. Pesan ini juga termasuk mesti menjauhi parkir mobil sembarangan sehingga menyebabkan menghambat orang lain lewat. Membuat polisi tidur yang tinggi termasuk pada kategori hadis ini yang mesti menyingkirkan. Apabila mau membuat polisi tidur, berikanlah tanda-tanda, jangan mencelakakan orang. Kalimat ke-8, au syaukah au adoman antorikin nas. Jauhkan duri, paku atau hambatan yang lain seperti tulang. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan berbuat yang menimbulkan bahaya bagi pihak lain. Duri, paku itu biasa menimbulkan tertusuk yang berjalan, yang menimbulkan penyakit seperti tetanus, juga menimbulkan bocor ban kendaraan pemakai. Maka bahaya tetanus yang mengganggu saraf, juga mengganggu otot, akan berpengaruh pada tulang dan membuat kaku persendian yang cukup membahayakan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat yang ke-9, wa amara bil ma'ruf, amar ma'ruf. Ajak orang lain untuk berbuat baik demi kebaikan sesama. Kemaslahatan diri tidak terpisah dengan kemaslahatan manusia lain. Oleh karena itu, memerintah orang lain untuk menaati ma'ruf harus tetap dijalankan. Umat yang rajin amar ma'ruf berarti memelihara sendi kehidupan, maka memberikan keselamatan bagi orang lain berarti memberikan keselamatan bagi dirinya sendiri. Ma'ruf adalah mastahsanahu syar'u wal aqlu, yaitu yang dianggap baik oleh akal dan syariah. Jadi terhadap apa yang telah dianggap baik oleh manusia secara moral dan dianggap baik secara syariah, Al-Quran dan Sunnah, mesti diinstruksikan kepada seluruh manusia. Akhlak ma'ruf tidak boleh diabaikan, karena untuk kemaslahatan semua umat. Semakin dijalankan ma'ruf oleh mayoritas umat, maka akan semakin sejahtera, semakin sehat, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Kalimat yang ke-10, auna nahaan munkar, mencegah kemungkaran. Kemungkaran adalah segala sesuatu yang dianggap buruk, yang dianggap jelek oleh akal manusia dan syariah.
mastasbahahu syar'u wal aqlu. Kemungkaran mengandung dampak buruk kepada siapapun, bukan hanya buruk pada orang lain, tapi juga buruk akibatnya pada pelakunya. Dalam memelihara persendian, kesehatan persendian di sini disebut agar mencegah kemungkaran. Menjaga sendi bukan hanya menjaga yang baik, tetapi juga menjauhi yang buruk. Menjaga sendi bukan hanya menjaga yang baik dalam sikap dan ucap, tapi juga makanan, tindakan dan gerakan mesti yang berdampak positif, jangan melakukan yang berdampak negatif. Makan dan gerakan munkar banyak sekali yang berdampak negatif pada persendian. Makanya harus halalan thayyibah yang dimakan itu halal dan baik. Maka daging pun diperintahkan oleh Rasul, daging kurban harus diawetkan, jangan dihabiskan selama 3 hari, karena daging terbatas dimakannya. Halal tentunya menurut dasar syariah, sedangkan yang baik dinilai oleh akal manusia yang ilmiah, baik dari sudut gizi, nutrisi, ataupun kecocokan dengan setiap pribadi. Kalimat yang ke-11, adadatil kasinin wasalas mi'ati sulama. Bilangan 360 sendi itu bisa bermakna nilai ibadahnya, bisa juga target jumlah kegiatan yang bisa serta kualitasnya. Kualitas ibadah dan muamalah mengikuti hitungan persendian, maka bobotnya bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pertengahan. Macam-macam sendi antara lain sendi geser, pelana, gulung, putar, sendi peluru, atau sendi-sendi yang lainnya. Demikian pula fungsi ibadah itu sendiri mesti seperti sendi, baik bentuk, sifat, fungsi maupun manfaatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat yang ke-12, fa innahu yamshi yauma idin. Dzikir qauli, qalbi dan amali itu sama dengan menempuh jalan untuk menjaga persendian yang sehat. Ini juga memerintah rajin berjalan, jangan berdiam untuk menjaga persendian. Fenomena umat karena sudah punya fasilitas kendaraan, maka malas untuk berjalan. Maka persendian semakin lama semakin terganggu kesehatannya. Kalimat ini sebagai peringatan, jangan lupa berjalan kaki karena menjaga persendian. Kalimat yang ke-13, waqad zahaja nafsahu 'anin nar, sedang ia telah menjauhkan diri dari adab neraka. Semua itu akan menjauhkan dari neraka, baik di dunia maupun di akhirat. Jauh dari neraka akhirat karena bakti mengabdi pada Allah. Jauh dari neraka dunia, utamanya dalam persendian karena menjaga kesehatan. Maka kesehatan yang harus kita jaga, sehat jasmani, rohani dan ekonomi. Abu Buraidah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, fil insan salasumi'atin wasittun mafsilan, fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsil minhu bisadaqatin. Qala wa mayutiku dhalika ya Nabi Allah? Qala an-nukha'ah fil masjid tadfinuha wasyaitun hini anit tariq fa illam tajid faraqatad duha tujinuka. Pada diri manusia itu terdapat 360 sendi, maka hendaklah ia memberi sedekah untuk setiap persendian. Para sahabat berkata, wahai Nabi, siapa yang akan mampu melaksanakannya sedekah sejumlah persendian? Beliau bersabda, mengubur ludah dalam masjid, artinya membersihkan masjid, atau sesuatu yang engkau kurang baik di jalan disingkirkan. Jika tidak mendapatkannya, maka 2 rakaat duha jangan lupakan. Hadis ini memerintah
agar setiap umat bersedekah untuk setiap sendi yang jumlahnya 360 itu. Jadi jika dihitung jumlah sendi mendekati jumlah hari dalam setahun. Seperti tahun Hijri itu 354. Kemudian tahun Masehi 365, 366. Artinya sedekah tiap hari. Jadi kita dikaitkan dengan hari bersedekah itu terus menerus tiap hari. Demikian pula dzikir qauli, qalbi, fi'li, amar ma'ruf nahi munkar, serta melancarkan lalu lintas. Kita perhatikan sekarang beberapa pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Pertama, takbir, sholat id, haji, kurban itu sebagai dzikir dan syiar, baik qauli berupa ucapan, qalbi keyakinan, maupun amali perbuatan, sangat terkait dengan persendian yang menguatkan jasmani dan rohani yang mesti dijaga kesehatannya. Oleh karena itu mesti dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah, maka akan berfungsi ganda, meraih pahala di akhirat kelak dan menjaga kesehatan persendian. 2. Jika Idul Fitri diperintah zakat fitri dengan makanan pokok yang bersifat nabati, maka kurban melambangkan sedekah yang bersifat hewani. Keseimbangan kombinasi protein nabati serta protein hewani harus seimbang, bukan atas dasar keinginan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjaga persendian. 3. Takbir, tahlil, tahmid merupakan ikrar qauli yang dibuktikan dalam hati, dipraktekkan dalam perbuatan. Takbir mengagungkan Allah, pantang bagi kita untuk takut pada siapapun selain Allah. Tahlil merupakan ikrar kita untuk beribadah, mempertuhankan hanya Allah, pantang bagi kita untuk beribadah kepada selainnya. Kemudian tahmid sebagai kebulatan tekad bahwa segala ucap, sikap, dan tindakan hanya karena Allah. Kemudian yang keempat, sholat terbuka, kurban diumumkan, dibagikan ke 5 mustahik. Haji umroh secara terbuka, takbir dengan suara jahar, talbiyah secara belak-belakan. Semua itu dilakukan secara terbuka sebagai syiar melambangkan kebanggaan Islam. Mesti Muslim itu eksis di hadapan siapapun. Yang kelima, setiap persendian yang jumlahnya 360 buah mesti ada sedekahnya. Kurban yang dibagikan kepada 5 kelompok, yaitu dikonsumsi di tempat penyembelihan sebagai hadis dari Jabir bin Abdullah, fakulu kemudian dimakan oleh mudhohi yang berkurban, fakulu minha kemudian dihadiahkan kepada al-qani'ah yang mau, kaya maupun miskin. Yang keempat, sedekah bagi fakir miskin, wa'at imul ba'isal fakir. Dan yang kelima, dari kurban itu adalah disimpan untuk makanan persediaan. Yang keenam, zakat termasuk pemeliharaan sendi sebagai lambang syiar, merupakan pembagian pada 8 asnaf. Sedangkan sebagaimana surat At-Taubah 60, sedangkan kurban dibagikan kepada 5 asnaf. Ketujuh, haji yang mabrur sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ya Nabi Allah, mal hajjul mabrur. Wahai Nabi Allah, apa itu haji mabrur? Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Haji mabrur itu adalah membagikan makanan dan menyebarluaskan salam perdamaian. 8. Dalam hadis yang dikaji, di situ menjaga persendian juga diperintah menyingkirkan batu, tulang, duri dari jalan. Jadi amal kesehatan persendian itu penting dan berharga. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar yang ke-9,
harus ditegakkan. Fa innahu yamshi yauma idin. Yang ke-10, berjalan kaki jangan lupa, dan itu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, jauhkan diri dari api neraka, baik neraka di dunia maupun di akhirat kelak. Pengunci hadis ini merupakan jaminan bagi umat yang menjalankan syariah al-Islam, baik yang syiar terbuka maupun yang tertutup, baik yang berkaitan dengan ta'abudi ritual maupun ta'amuli sosial. Semua umat menjalankan syariah itu sama dengan menjauhkan diri dari jilatan api neraka, sekaligus pula memberikan bimbingan kepada kita bahwa kita mesti berusaha menjauhkan diri dari jilatan api neraka itu. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afina fi ajsadina wa afina fi absarina waj'alhul warisa minna. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ghafarallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.